Oke, selamat siang. Lanjut lagi ya yang kemarin. Sekarang kita sudah masuk ke literasi asam basa. Nah, sebelum kita lihat ya, kita jelaskan dulu seperti apa sih gitu ya, apa maksud literasi asam basa. Jadi, literasi asam basa dilakukan apabila kita tidak mengetahui ya, tidak tahu nilai pH atau konsentrasi dari suatu larutan yang kita punya. Misalnya kita punya asam, kita nggak tahu nih pH-nya berapa. Nah, tapi kita punya basa yang kita tahu pH-nya berapa. Nah, itu bisa kita titrasi. Jadi, titrasi itu selalu ya, asam selalu dititrasinya bisanya dengan basa. Dan kebalikannya, kalau basa bisanya diteteskan atau dititrasi oleh asam. Nah, bisa dilihat ya dari sini, ini contohnya misalnya yang pertama di dalam bawah ini ya, tabungnya ini asamnya tidak tahu. Terus kita dengan menggunakan alat titrasi, kita masukkan larutan basa. Nah, sebelum kita teteskan, di sini harus kita kasih dulu larutan indikator. Ya, indikator untuk perubahan warna. Jadi misalnya ini asam warnanya awalnya merah, terus dititrasi awalnya bening dititrasi juga oleh basa yang awalnya bening. Nantinya apabila dia sudah mencapai titik ekuivalen, ya, titik ekuivalen itu artinya titik keseimbangan, ya, artinya jumlah asam dan jumlah basanya sama. Biasanya dia akan mulai mengalami perubahan yang sangat samar. Jadi harus pelan-pelan meneteskannya. Perubahan yang sangat samar, misalnya kalau kita pakai PT, indikator phenolphthalein itu, nanti warnanya akan menjadi kayak pink gitu ya. Nah, itu berarti sudah sampai titik jenuhnya, sudah sampai titik ekuivalen, titrasinya harus di stop. Gitu. Jadi kita tahu berapa mili basa yang masuk ke dalam asam tersebut. Nah, dari volumenya tersebut kita bisa menghitung berapakah konsentrasi dan nantinya pH dari si asam yang kita tadinya awalnya tidak tahu. Gitu. Nah, ini adalah ada grafik titrasi, misalnya asam kuat oleh basa kuat. Kalau asam kuat dan basa kuat, pasti titik ekuivalennya adalah 7 di pH 7 di sini. Nih, pH-nya sama dengan 7. Awalnya pasti nilai dari pH untuk asam kuat pasti di bawah 2. Nah, nanti lama-lama setelah kan nama asam ya, setelah ditetesin terus oleh basa, makin lama makin hilang nilai keasaman, makin basa dia, sampai akhirnya dia titiknya 7. Nah, ini harus stop, itu berarti titrasi. Nanti kalau kita teruskan, berarti dia akan berubah jadi basa ya. Seperti ini. Makanya dari bawah ke atas itu kalau asam dititrasi oleh basa. Nah, kalau basa kuat dititrasi oleh asam kuat, kebalikannya. Berarti startnya gini. Nah, nanti akhirnya seperti ini. Itu kalau ini basa awalnya dan dia dititrasi oleh asam. Nah, kalau asam lemah dan basa kuat, ya dititrasi. Kalau asam lemah pasti startnya lebih di atas 2 ya, di atas 2 pH-nya. Karena kan dia nilai pH-nya lebih tinggi. Nilai pH-nya lebih tinggi itu artinya dia sifat asamnya lebih lemah. Nah, nanti dia itu titik setaranya sekitar di atas 8. Nah, titik ekuivalen. Nanti dia naik terus, akhirnya jadi basa. Ya, nah gitu ya. Kita lihat di sini, kalau rumus titrasi, ya, adalah volume asam dikali dengan konsentrasi asam dikali jumlah H+, sama dengan volume basa dikali konsentrasi basa dikali jumlah OH-. Jadi kalau misalnya kita lihat di soalnya, contoh soal tentukan konsentrasi 20 mili. Nah, ini CaOH 2 kali harus diidentifikasi dulu. CaOH 2 kali berarti itu basa. Berarti yang 20 mili ini adalah volume basa 20 mili. Nah, di sini CaOH 2 kali, OH-nya ada 2. Berarti jumlah OH-nya adalah 2. Gitu. Ya. Terus dititrasi dengan 100 ml larutan HCl. Nah, HCl kan di list yang kemarin ya, HCl itu adalah asam.
Jadi volume asamnya adalah 100 mili. Jumlah H plusnya, karena HCl cuma 1 ya, berarti jumlah H plusnya cuma 1. Nah, dia udah ada konsentrasi nih, konsentrasi asamnya 0,1. Yang ditanya kan konsentrasi si CaOH 2 kali. Berarti yang ditanya adalah konsentrasi basanya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, ya kan, V asam kali M asam kali berapa kali jumlah H plusnya, sama dengan volume basah dikali M basah dikali jumlah OH-. Nah, volume asamnya di sini 100 kali M asamnya 0,1 dikali jumlah H plusnya 1 sama dengan volume basahnya 20 kali M basahnya yang ditanya kali jumlah OH-nya 2. Ini tinggal dihitung. M basahnya ya sama dengan 100 kali 0,1 kali 1 dibagi 20 kali 2. Nah, 100 sama 20-nya dicoret 5. Ya kan? Terus 1 sama 2 ya. 1 bagi 2 0,5. 5 kali 0,1 0,5 kali 0,5 0,25. Berarti M basahnya 0,25 M. Nah, sekarang kita lihat model soal yang kedua. Bagaimana kalau model soalnya itu percobaannya nggak cuma dilakukan sekali, tapi berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali seperti ini kan ada 2 percobaan. Ya, ada 2 kali. Kita harus cari volumenya itu yang rata-rata. Jadi untuk yang ini misalnya volume HCl, kalau ini kan jelas ya karena sama semua 25 mili, berarti volume HCl atau volume asamnya adalah 25 mili. Tapi untuk si NaOH, ini kan volume basah ya, dia angkanya berbeda. Berarti kita harus cari rata-rata kan, kalau sudah mencari rata-rata di map. Coba tahu ya, caranya tinggal kita tambah semua, dibagi ada berapa data. Di sini ada 2 data, berarti 14 tambah 16 bagi 2. 30 bagi 2. Sama dengan 15 ml. Nah, baru kita baca soalnya. Siswa tersebut meneteskan larutan NaOH 2M. Berarti M basah ya kan? M NaOH-nya adalah 0,2. Nah, kita tahu jumlah OH-nya, karena NaOH aja nggak ada 2-nya, 3-nya. Berarti jumlah OH-nya 1. Sama dengan jumlah H plusnya pada HCl juga 1. Yang ditanya konsentrasi larutan HCl ya, berarti yang tanya M asamnya di sini. Masukkan ke rumus ya, V asam 25 kali M asam yang ditanya kali jumlah H plus 1 sama dengan V basah yaitu 15 mili dikali M basah 0,2 dikali jumlah OH-nya 1. Berarti MA-nya 15 kali 0,2 kali 1 per 25 kali 1. Ya. 15 kali 0,2 itu 3 per 25. Bisa seperti ini, bisa kalian jadikan desimal juga. Ya. Jadi intinya langsung masukkan ke rumus, tapi kalau bentuknya volumenya itu percobaannya lebih dari 1, kadang nggak cuma 2, bisa aja 3, bisa aja 4. Yang penting cari rata-ratanya. Gitu ya. Nanti ada soal latihan seperti biasa. Yang kemarin belum kumpul, silahkan dikumpul dulu yang latihan minggu lalu. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.